Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Cahayamawati, mahasiswa dari PG PAUD Hamka. Pada hari ini, saya akan menjelaskan analisis pembelajaran terpadu dan model pembelajaran di TK Bakti Mulia 400. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menurut Aisyah 2008 adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan mengintegrasikan kegiatan yang mewakili semua bidang kurikulum atau bidang-bidang pengembangan yang meliputi aspek kognitif, bahasa, fisik motorik, seni, sosial, dan sebagainya. Selanjutnya adalah model-model pembelajaran terpadu. Menurut Fogarty, ada 10 model pembelajaran. Terdiri atas fragmented, terpisah, connected, terhubung, nested, tersarang, kumpulan dalam satu rangkaian. Yang keempat, sequenced, terurut, share, berbagi, webbed, jaring laba-laba, tersambung atau pasang benang. Yang kedelapan, integrated, terintegrasi. Yang kesembilan, immersed atau terbenam. Yang kesepuluh, network atau jaringan. Selanjutnya adalah analisis tingkat pencapaian perkembangan anak di TK Bakti Mulia 400. Yang pertama adalah moral agama, yaitu mulai memasuki gerbang sekolah, semua guru menyambut anak. Anak mengucapkan salam dan bersalaman kepada gurunya satu persatu. Sekolah mewajibkan hafalan surat, doa-doa harian, dan hadis sesuai dengan kelas atau tingkat pencapaiannya. Yang kedua ada kognitif. Anak terlihat pada saat pembelajaran sentra persiapan, di mana anak mencocokkan huruf, menghitung jumlah, menulis kata, dan mencocokkan lambang bilangan. Terlihat juga pada anak saat mengelompokkan bentuk, menyusun Lego dan puzzle yang sesuai dengan tingkat pencapaiannya. Selanjutnya adalah fisik motorik. Setiap hari Rabu, anak berkegiatan senam bersama. Ketika sebelum masuk kelas dan jam istirahat, anak bermain di outdoor. Dan terlihat ketika anak menggunting pola, melukis, menggambar, kolase, dan cara anak melempar dan menangkap bola di sentra seni. Selanjutnya adalah bahasa. Ketika anak dibiasakan duduk di matras saat berkegiatan berdoa atau tanya jawab sesuai tema. Dan ketika anak mengunjungi perpustakaan, guru perpustakaan akan bercerita dan anak menjawab pertanyaan tentang mereview cerita yang sudah diceritakan oleh guru di perpustakaan. Selanjutnya ada sosial emosional. Terlihat ketika berbaris rapi di depan ruangan kelas sebelum berkegiatan. Berbaris dengan rapi sebelum ke kamar mandi untuk mencuci tangan sebelum makan siang. Membiasakan anak untuk merapikan alat peraga yang telah digunakan. Membuang sampah setelah makan ke tempat sampah. Dan merapikan alat makan setelah makan. Meletakkan lembar hasil karya ke dalam loker masing-masing. Selanjutnya ada seni. Terlihat ketika anak berkreasi bebas dengan sikat gigi yang terbuat dari kardus atau menggambar bebas dengan imajinasi dan kreativitas anak. Selanjutnya adalah perkembangan akademis di TK Bakti Mulia 400. Yang pertama adalah perkembangan matematika permulaan. Contohnya ada di sentra balok. Materi yang diajarkan anak menyusun sesuai nama baloknya dan disusun sesuai peraturan permainan di sentra balok yang sesuai dengan tema pada saat itu. Media yang digunakan adalah balok dan jari anak. Metode yang digunakan, guru menjelaskan terlebih dahulu sesuai tema pada saat itu.
Sumber pembelajaran berasal dari APE, guru, sekolah, dan teman sebaya. Selanjutnya adalah perkembangan menulis permulaan. Contoh kegiatannya di sentra persiapan. Materi yang diajarkan menulis kata yang sudah disediakan oleh guru dengan tema pada saat itu. Selanjutnya, media yang digunakan adalah alat tulis dan kertas HPS. Metode yang digunakan, anak menulis sesuai yang dicontohkan dengan guru. Selanjutnya, sumber pembelajaran anak di sekolah, guru, APE, dan teman sebaya. Perkembangan membaca permulaan. Contoh kegiatannya, saat anak dipanggil satu persatu untuk membaca buku bacaan yang didampingi dengan gurunya. Media yang digunakan adalah buku membaca. Metode yang digunakan anak, guru menyebutkan kata tersebut dan anak mengikutinya. Sumber belajar anak di sekolah yaitu guru dan teman sebaya. Gaya belajar di TK Bakti Mulia 400 terdiri dari buku, film, video, LCD, komputer, alat peraga edukatif, dan lainnya yang mampu mendukung dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran terpadu yang diterapkan di TK Bakti Mulia 400. Model yang digunakan adalah connected. Pembelajaran terpadu model connected adalah model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, satu topik dengan topik lainnya, satu keterampilan dengan keterampilan lainnya. Tugas dilakukan pada satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu bidang studi. Fogarty 1991. Jadi di TK Bakti Mulia ini menggunakan model pembelajaran terpadu connected yang sesuai dengan apa yang ada di keadaan saat pembelajarannya. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran yang diterapkan di TK Bakti Mulia 400. Kelebihannya adalah yang pertama, dampak positif dari mengaitkan ide-ide dalam satu bidang studi adalah siswa memperoleh gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadilah proses internalisasi. Selanjutnya adalah menghubungkan ide-ide dalam suatu bidang studi sangat memungkinkan bagi siswa untuk mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mensimulasi ide-ide secara terus-menerus, sehingga memudahkan untuk terjadinya proses transfer ide-ide dalam memecahkan masalah. Nah, kekurangannya adalah yang pertama, masih terlihat terpisahnya antar bidang studi. Yang kedua, tidak mendorong guru untuk bekerja sama tim, sehingga isi dari pembelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar studi. Dan yang terakhir, dalam memadukan ide-ide dalam satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antara bidang studi menjadi terabaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.